Kamera sudah on kan? Udah bang. Udah ada selesai kan? Udah dong. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, selamat datang di episode baru podcast kita hari ini. Ayo bang, materi episode hari ini apa nih bang? Oke, untuk hari ini kita akan membahas yaitu transformasi digital di perpustakaan. Oke. Kamu undangan hari ini saya spesial banget ya bang. Iya, spesial banget. Dari mana tuh? Terus siapa orang ini? Oke, untuk asalnya berasal dari Australia ya, dan untuk namanya Bapak Farizi Manulang. Oke, Pak, silakan Pak duduk. Terima kasih atas waktunya ya. Oke Pak, selamat Pak. Silakan duduk Pak. Aku datang jauh-jauh dari Australia loh. Kok dikasih segini airnya? Aduh. Mami wah. Pak, dari Australia wah. Dikasih air segini wah, capek dia wah. Dari mukanya aku datang ke sini jauh-jauh. Terima dulu apa adanya Pak. Oke, jadi mari kita mulai dengan hal yang paling mendasar dalam konteks perpustakaan. Apa sih sebenarnya arti dari digitalisasi layanan perpustakaan ini? Arti dari digitalisasi layanan perpustakaan ini, digitalisasi perpustakaan pada dasarnya adalah mengubah sistem perpustakaan dari manual menjadi sistem digital. Kan kalau dulu admin melakukan pencatatan peminjaman menggunakan buku, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan koleksi buku serta memungkinkan pengguna untuk mengecek kesetiaan buku secara online dan real time. Menarik. Jadi dengan digitalisasi ini perpustakaan jadi lebih inklusif dan fleksibel. Lalu bagaimana dengan efisiensi dalam pengelolaan? Apakah benar bisa membuat segalanya lebih otomatis? Nah, betul sekali. Salah satu manfaat utama dari digitalisasi kan adalah otomatisasi proses administrasi, proses peminjaman, pengembalian, hingga pelacakan buku bisa dilakukan secara otomatis. Pustakawan tidak perlu lagi melakukan semuanya secara manual seperti mencatat peminjaman buku secara fisik, karena sistem akan mengelola data tersebut secara otomatis. Lalu dari segi fleksibilitas dalam pengelolaan data, bagaimana perpustakaan bisa lebih mudah dalam mendata koleksi buku mereka? Bisa lebih mudah dalam mendata koleksi buku mereka. Fleksibilitas di sini sangat penting ya, terutama dalam kemudahan pengelolaan data. Perpustakaan bisa memperbarui informasi, menambah atau menghapus data buku. Semuanya secara real time ya. Ini membuat pustakawan mampu beradaptasi dengan cepat, terutama jika ada koleksi baru atau perombakan data. Fleksibilitas seperti ini sangat membantu mereka yang bekerja di belakang layar untuk memastikan pengguna mendapatkan akses informasi yang akurat dan up to date. Oke? Banyak bang, ini ada pertanyaan nih dari Instagram, nickname-nya Farid Personal. Pertanyaan itu, apakah ada tantangan saat beralih dari sistem manual ke digital? Pertanyaan bagus nih. Bagus men. Oke Pak, silakan dijawab. Memang sih pertanyaan yang bagus. Tantangannya kan pasti ada nih. Saat ini banyak perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual yang lambat dan kurang efisien. Untuk bisa mencapai sistem digital terintegrasi yang lambat, dibutuhkan persiapan matang, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga pelatihan staf. Semua itu adalah bagian dari langkah solusi yang harus dilakukan agar transisi berjalan mulus. Oke, sudah terjawab belum? Dari personal. Terus, apa yang menjadi harapan terbesar dari transformasi ini untuk masa depan perpustakaan? Masa depan perpustakaan, harapannya sih pasti besar ya. Tentunya adalah sinkronisasi real time dan akses yang lebih mudah untuk semua orang. Perpustakaan di masa depan diharapkan tidak hanya menyediakan layanan fisik, tetapi juga akses online dengan kualitas data yang terjaga dan terus diperbarui. Dengan demikian, perpustakaan
akan menjadi lebih inklusif lah misalnya, dan bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Luar biasa. Jadi jelas bahwa transformasi digital perpustakaan bukan hanya soal memindahkan sistem manual ke sistem digital, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola data, memberikan layanan yang lebih baik, dan memastikan semua pengguna mendapatkan manfaatnya. Tentu saja dong, luar biasa. Pasti itu, betul sekali. Transformasi ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga bagaimana kita menghadirkan layanan yang lebih efisien, inklusif, dan juga fleksibel. Terima kasih banyak atas pembahasan yang sangat informatif ini. Semoga para penonton bisa lebih memahami pentingnya digitalisasi perpustakaan dan manfaatnya dalam jangka panjang. Sama-sama. Kami juga senang bisa berbagi. Semoga bisa memberi inspirasi untuk perpustakaan yang lebih baik di masa depan. Oke, cukup sampai sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.